Menlu Retno, buat geger publik Uni Eropa, Prabowo utus Srikandi RI turun tangan bela kedaulatan industri RI. Banding Indonesia terhadap putusan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang melarang ekspor biji nikel telah sesuai aturan dan prinsip Badan Banding WTO, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa, untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell di Jakarta, Kamis. Indonesia mengajukan banding atas putusan WTO, pada Desember lalu, yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel, melanggar aturan perdagangan internasional. Namun demikian, sampai saat ini baik pemerintah Indonesia maupun Uni Eropa, masih menunggu terbentuknya badan banding WTO, setelah Amerika Serikat menghalangi pemilihan badan banding. Dalam pertemuan bilateral dengan Uni Eropa, Retno menyampaikan kekhawatiran Indonesia, terhadap peraturan penegakan perdagangan internasional, terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor biji nikel. Uni Eropa meluncurkan konsultasi tentang kemungkinan penggunaan peraturan penegakan dalam sengketa tersebut pada tanggal 7 Juli, berdasarkan laman-lamannya, peraturan penegakan memungkinkan Uni Eropa menegakkan kewajiban internasional yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO. Para pemangku kepentingan Uni Eropa memiliki waktu untuk memberikan pandangannya menyangkut penggunaan peraturan penegakan Uni Eropa dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil konsultasi, Uni Eropa dapat melanjutkan mengusulkan tindakan pencegahan pada musim gugur. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif terhadap impor dan ekspor. Pada saat yang sama, Uni Eropa akan melanjutkan upaya mencapai solusi yang disepakati bersama dengan Indonesia soal sengketa larangan ekspor biji nikel. Di tengah gencarnya sidang WTO dan protes Uni Eropa, beraninya Prabowo malah semakin menggencarkan hilirisasi. Prabowo Subianto membeberkan bahwa program hilirisasi sebanyak 21 komoditas, mulai dari mineral hingga tumbuhan membutuhkan dana hingga 545 miliar dolar atau sebesar 8.476 triliun, asumsi Rp15.553 per US dollar. Hal itu dikatakan oleh Prabowo pada acara dialog bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Prabowo mengatakan kunci dari pemanfaatan sumber daya yang ada di Indonesia dengan melakukan hilirisasi. Kita harus mulai dari dasar dan untuk itu kuncinya adalah hilirisasi. Hilirisasi penting jadi strategi hilirisasi kami, yang akan kami teruskan strateginya Pak Jokowi. Kami punya rencana yang kita sebut pohon industri dari 21 komoditas, mulai dari mineral sampai dari bahan-bahan tanaman, ini sudah kita petakan. Kita butuh kurang lebih investasi 545 miliar dolar untuk 21 komoditas. Dan kalau kita lihat satu persatu komoditas itu sudah kita buat pohon industrinya, di mana nilai tambah akan naik berpuluh kali, termasuk industri farmasi termasuk obat-obatan, jelasnya. Dia menyebutkan bahwa Indonesia harus memiliki strategi yang benar. Prabowo juga bilang terkadang Indonesia terlena untuk mengimpor karena tergiur dengan harga murah impor. Untuk itu sekali lagi strategi kita harus benar, jadi falsafah kita harus benar. Kita boleh dengan idealisme, menganggap akan ada free market terus, saya kira kita terlena kadang lebih murah impor, tambah dia. Dengan begitu, dia mengatakan program hilirisasi harus terus dijalankan bahkan hingga memanfaatkan kekayaan laut, bahan laut untuk membangun dasar dari semua, jadi hilirisasi artinya semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia, tandasnya, Prabowo berkomitmen untuk melawan semua pihak yang menghambat gerakan RI ini. Prabowo memang dikenal sebagai sosok patriotis karena dirinya sebelumnya anggota militer yang terlatih di medan perang, tentunya jika nasionalisnya tak perlu diragukan lagi. Medan perang saja beliau jabanin, apalagi hanya sekedar melawan gugatan di WTO yang cenderung lebih diplomatis. Maka dari itu, lembaga pengamat politik internasional mengatakan, secara garis besar kebijakan Prabowo akan semakin melemahkan pihak UE. Karena semua power sekarang ada di Indonesia, tak bisa dipungkiri sekarang Indonesia benar-benar lebih maju, dan Barat harus mengakui itu. Kemudian tak hanya itu, pengamat politik dibingungkan karena hingga saat ini, Uni Eropa belum menjalin komunikasi dengan Indonesia,
yang notabene pemilik cadangan mineral terbesar dunia ini. Harusnya negara-negara aliansi UE tak gengsi menjalin kerjasama. Akhirnya hal tersebut diinisiasi oleh Jerman. Jerman telah menanyakan pada pihak otoritas RI, untuk kemungkinan mendapat nikel mentah. Namun Indonesia menjawab tidak, karena saat ini undang-undangnya tak memperbolehkan. Kita harus hormati itu.